kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di podcast Curhatan Emak Hijabar. Nah, kali ini masih tema tentang no toxic friend, welcome honey friend. Cuman kali ini pengen ngebahas tentang pertemanan yang lebih dewasa. Wow. Kali ini saya ada teman di samping saya berbagi curhatannya tentang pertemanan dewasa. Kita sebelumnya kenalan dulu ya dengan teman yang di samping saya ini. Ya gimana Teh? Kenalan dulu dong Teh. Assalamualaikum. Ya Teh, namanya Teh dan umurnya biar ketahuan. Apakah sudah dewasa atau belum? Namanya Dewi, umurnya sebutin jangan, harus ya? Biar ketahuan dewasa atau remaja. Ntar disangka remaja. Mau 40 tahun, 39. Oh iya. Ya, masih kepala 3 lah ya. Sudah mau kepala 4. Ya. Sekarang nih sebelum-sebelumnya kan saya udah tadi ketemu sama anak-anak remaja tuh yang umurnya masih unyu-unyu. Ada yang umur 14 tahun, ada yang umurnya 17 tahun. Ya walaupun beda dikit sih, menurut saya beda dikit sama saya. Sebenarnya jauh. Ya, sekarang kalau dari Teteh sendiri nih, selama ini mengenang masa lalu, bedanya apa sih pertemanan saat remaja sama pertemanan sekarang nih udah dewasa? Apa ya? Kalau dulu pertimbangannya lebih ke nyari temen tuh yang asik. Pokoknya asik, diajak teman, diajak jalan, diajak ngobrol. Tapi seiring waktu, udah usia, udah nikah, punya anak, punya kesibukan, jadinya tuh untuk berteman itu mikir-mikir, ini temennya itu bukan cuma sebatas yang penting asik gitu, tapi juga temen yang bawa manfaat lah ke kitanya, temen yang juga sedikit tidaknya tuh bisa membuat diri kita tuh bertumbuh. Kalau saya sih ngerasainnya begitu, bertumbuh ya. Jadi bukan orang yang kita tuh habis waktunya untuk teman gitu, enggak, tapi memang yang bermanfaat, yang itu tadi bikin kita tuh bertumbuh, jadi lebih baik lah dari hari ke harinya gitu. Dan itu yang dirasain ya auto menyaring dengan sendirinya gitu. Jadi temennya nggak banyak, circle temennya nggak banyak gitu. Jadi biasanya hanya beberapa orang aja, tapi lebih intens. Nah, kalau dulu pas SMA tuh temennya sama siapa aja. Ada yang ngajak main ke sini ikut, ada yang ngajak main ke sana ya ikut gitu. Karena pertimbangannya yang penting aku seneng. Gitu kan, biasanya dulu tugas sekolah capek gitu ya, udahlah main gitu. Kayak gitu Teh. Jadi kalau yang aku tangkap tuh, kalau misalnya masa remaja itu yang penting kenal, sebatas seneng, sebatas main-main udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dewasa, bukan cuma sekedar senang-senang saja, tapi dia bawa apa nih? Maksudnya manfaat untuk aku, manfaat dalam arti di sini untuk kebaikan, untuk kedepannya. Jadi nggak ngelihat sekedar senang-senang aja ya. Nah itu yang perbedaan berarti itu antara ketika masih remaja dengan sudah dewasa. Nah terus gimana nih? Kan sekarang kalau masa-masa sekolah tadi ya, kalau misalnya sudah kerja, apakah ada nih perbedaan pertemanan pada saat masih sekolah dengan dunia kerja? Ada, bedanya banyak banget. Beda banget lah antara pertemanan pas SMA dengan kerja. Kalau SMA kan rata-rata temen yang udah lama kayak biasanya ya, kita di dalam posisi yang sama-sama baru masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi posisinya sama kayak temen gitu. Tapi kalau di dunia kerja itu kadang-kadang kita temenan sama yang mungkin usianya lebih tinggi, atau kadang-kadang dengan junior kita gitu yang lebih rendah usianya gitu. Nah ini ada tantangan tersendiri Teh kalau menurut saya ya. Jadi semua biasanya tuh basisnya adalah kepentingan, basisnya itu manfaat gitu. Yang long lasting lebih menurut saya pertemanan itu lebih ke teman-teman SMA sebenarnya. Sampai sekarang saya punya teman-teman yang udah 20 tahun yang lalu gitu ya, sampai suka jalan meskipun mungkin jarang gitu. Nah adapun kalau teman di kantor itu ya sebatas memang di kantor, jarang sampai ke ranah pribadi gitu.
jarang sampai ke ranah personal yang ini. Hanya sebatas kepentingan, oke, kita harus ngerjain kerjaan bareng nih, project bareng, harus selesai, harus tuntas, sebatas itu biasanya. Jadi feel-nya beda gitu. Temenan sama anak SMA tuh lebih yang ke ya kita kan masa-masa seneng dulu kayak apa, mengenang itu, ketawa bersama gitu. Tapi kalau di kerjaan tuh lebih ke yang ya udah deh, ada beban kerjaan nih ya, kadang-kadang juga ada pro dan kontra ya, kadang-kadang ada yang ada suasana saingan juga kadang ada gitu. Jadi rasanya beda, memang beda kepentingan. Kalau di kantor tuh ya semata-mata karena biasanya kepentingan kerjaan beres ya sudah gitu. Mungkin jarang ya orang yang lebih dalam lagi kenal secara personal, yang lanjut di luar kantor itu agak jarang gitu, kecuali yang memang orangnya yang senang seperti itu gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak terlalu, kalau di kerjaan ya sudah, temennya ya sebatas kerja saja gitu, nggak yang terlalu deket banget, sampai ke kemana-mana makan bareng, makan siang bareng, keluar gitu enggak. Tapi juga ya tetap bersosialisasi, cuman ya udah membatasi sebatas jam kantor biasanya gitu deh. Ya berarti nggak jauh beda ya. Kayaknya hampir semuanya seperti itu deh ya. Kalau misalnya di dunia kerja tuh kumpul-kumpul ke sana, mungkin ada kali ya beberapa orang yang mengajak teman kerjanya, yuk kita kumpul makan bareng atau ke sana bareng gitu. Banyak banget ada. Dan itu kadang-kadang menjadi gaya hidupnya orang-orang kantoran tuh begitu. Ya tekanan pekerjaan membuat mereka butuh waktu untuk bisa merilis stres gitu ya. Salah satunya adalah dengan pergi makan ya di luar, maksudnya ketika jam makan. Nah itu salah satunya. Tapi ya itu pertemanannya sebatas itu gitu. Jarang yang sampai dalam gitu loh teh. Karena kalau kita sama teman SMA kan ada yang sangat dalam, dia tahu luar dalamnya kita. Termasuk saya punya satu orang teman yang dari dulu ya temennya dengan dia, dan dia tahu saya pun tahu dia gitu. Jadi kami saling berbagi aja. Itu feel-nya beda. Kalau di dunia kerja ada nggak sih honey friend di dunia kerja, atau kalau toxic friend gitu? Karena tadi kalau dilihat dari cerita lebih ke arah ya udah hubungan kerja aja gitu ya, bukan pertemanan seperti di dunia remaja. Nah nanti honey friend, no toxic friend itu ada nggak? Iya, honey friend ada, yang toxic friend juga ada. Ya, yang toxic friend sebenarnya lebih ke gini teh. Kalau misalkan kan beban kerjaan tuh kan, kita punya atasan. Ya kadang-kadang kan suka ada gibah, suka ada ngomongin di situ. Nah kadang-kadang itu juga kita ngedengernya sebenarnya menguras energi ya gitu. Gitu kadang kita untuk berkata enggak, aduh nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita lanjut juga, aduh ini kayaknya toxic banget sih, kayaknya membuat kita nggak bertumbuh gitu. Itu ada yang seperti itu gitu. Yang dimaksud toxic friend di kepala saya begitu ya teh ya. Jadi tidak membuat kita bertumbuh, tidak membuat kita ya jadi yang lebih baik, seperti itu gitu. Ada di tempat kerjaan banyak seperti itu. Dan apalagi kalau suasana saingan ya antara misalnya satu orang dengan orang yang lain. Itu ini banget deh gitu. Jadi gimana kadang kubu-kubuan gitu. Lebih banyak toxic friend atau honey friend? Kalau saya optimis sih sebenarnya, honey friend masih lebih banyak. Itu hanya beberapa orang saja, tidak semua seperti itu. Nah itu kalau Teteh mengatasinya nih untuk yang toxic friend di dunia kerja, apa yang harus dilakukan? Kalau dirasa orang itu tidak memberikan manfaat buat kita, kemudian malah membuat energi kita kadang terkuras dengan misalnya dia mengeluh tentang atasannya, tentang orang lain gitu ya, biasanya sih yang saya lakukan, saya nggak ikutan gabung ya kalau lagi kumpul gitu di tempat kerja, saya nggak ikutan gabung. Lebih baik pergi dari tempat itu gitu ya. Kalaupun terpaksa harus tetap di situ, biasanya dilakukan saya bertanya ke yang bersangkutan. Biasanya saya tanya dengan pertanyaan yang cukup menohok. Biasanya ini yang umum terjadi itu gini, kalau toksik tuh di dunia kerja tuh orang tuh cerita tentang beratnya pekerjaan yang dia rasakan, ketidakadilan di tempat bekerja itu kan lumrah ya dialami oleh para pekerja, dengan beban kerja yang tinggi, atasan kurang mengapresiasi, dan itu menjadi curhatan di bawah gitu ya, dan itu muncul. Nah saya kadang-kadang ketika mendengar itu energi itu kekuras teh. Saya merasa itu nggak baik buat saya gitu, saya nggak bertumbuh dan itu jadi toksik akhirnya
gitu. Nah kalau udah begitu saya tinggalkan gitu. Saya memilih tidak perlu punya teman banyak, tapi saya terselamatkan dari sisi apa ya tidak toksik saja. Kalau toksik kebayang ya, jadi kitanya juga jadi ikutan beracun gitu. Saya nggak mau seperti itu gitu. Dan biasanya saya tanyain apa yang bisa saya bantu ke yang bersangkutan. Ya mungkin iya sih, kalau teman kan biasanya curhat. Nah kalau curhat tuh biasanya orang pengen didengerin doang ya teh gitu. Makanya saya juga nanya, yaudah apa yang bisa dibantu atuh gitu, biar pekerjaannya lebih ringan, lebih apa ya, setidaknya itu bisa membantu gitu. Karena kalau kerjaan ya ngapain dikeluhin sebenarnya teh. Kalau di dunia kerja ya dikerjain aja sebenarnya. Dikeluhin juga nggak akan selesai sebenarnya. Tapi ya mungkin itu yang namanya temen tuh kadang ada untuk dengerin curhatan. Cuman jujur kalau saya dengerin curhatan yang mengeluhkan tentang kehidupannya, energi saya terkuras. Buat saya itu toksik. Jadi saya butuh lingkungan yang mendukung saya. Makanya ketika itu terjadi, saya lebih baik cabut dari situ gitu. Saya keluar dari situ. Biasanya gitu. Ya, jadi capek hati, capek pikiran, ngabisin waktu, nggak ada yang bermanfaat gitu ya. Nah, itu di dunia kerja. Nah, sekarang beralih, kan teteh udah menikah nih. Nah, dunia rumah tangga nih, pertemanan nih, bedanya antara sebelum menikah dengan sesudah menikah, ada nggak sih yang membuat berbeda ketika berteman dengan orang gitu ya di luar? Dengan lawan jenis atau Sesama dan lawan. Kalau sudah menikah tuh ya tadi teh, karena kita punya tanggung jawab lebih kan sekarang, udah jadi istri orang. Ketika ada teman ngajak main nggak bisa sembarangan gitu aja ikut gitu, mau nggak mau harus izin dulu apa dulu. Nah jadinya berteman dengan yang misalnya sesama perempuan itu kalau sudah menikah itu lebih terkendala waktu sebenarnya, karena kita punya amanah lain. Udah itu sih, makanya kadang-kadang jarang ketemuan. Untuk teman-teman yang udah menikah itu begitu, mau ketemu aja susah gitu ya. Jadinya ya tapi alhamdulillah sekarang kan teknologi udah lancar lah ya, nggak perlu kirim surat kalau sekarang. Jadi bisa via WhatsApp atau via sosial media yang lain, jadi bisa saling sapa gitu. Jadi kalau setelah menikah waktunya berkurang, tapi ditolong begitu ya, pertemanannya tetap terjaga itu dengan sosial media. Minimal say hello via telepon atau WhatsApp itu kan nggak masalah. Biasanya itu sih yang sering saya lakukan. Jujur aja kalau saya terkait pertemanan setelah menikah itu waktu. Kalau untuk lawan jenis, kalau untuk sesama perempuan ya, jadinya ya susah mau ketemu teman, harus jadwalnya tuh jauh-jauh hari gitu. Padahal kalau udah direncanain juga tiba-tiba gagal gitu. Teman-teman kayak gitu. Tapi walaupun sudah menikah, bukan berarti kita jangan lost kontak juga teh dari teman-teman itu. Kenapa? Karena kita juga butuh ruang ya. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ke pasangan kita ya. Bukan berarti kita curhat ke teman kita, bukan. Kita butuh waktu sosialisasi dengan sesama teman. Itu rasanya beda. Jadi teman tuh misalnya ngobrol perkembangan anak. Me time gitu. Ya, me time gitu. Saya termasuk yang suka pergi bareng, misalkan ya cuma kalau ke salon, ayo ikut yuk berdua gitu dengan teman yang dulu SMA. Asal waktunya klop ya bisa bareng. Atau kita makan yuk. Seperti itu teh. Jadi karena waktu kurang, sehingga ketika ketemu tuh kayaknya kita tuh pengen kualitas banget gitu. Nggak yang kalau jarang kan jadi spesial gitu kan. Seperti itu teh. Kalau dengan lawan jenis nih, mungkin dengan pas remaja atau yang sudah menikah, apakah ada perbedaan atau tetap sama atau gimana? Kayaknya sama aja ya, karena dulu juga kan dulu tuh waktu pas SMP masih belum tahu gimana sih sebenarnya relasi atau pertemanan laki-laki perempuan tuh kayak apa, bebas-bebas aja dulu mah gitu. Tapi ketika SMA itu kan ya kita juga mulai mencari seharusnya seperti apa sih, karena kan ternyata kita ngalamin ya pasti lah usia remaja mah, usia SMA tuh ada suka-sukaan, ada apa, kalau kebablasan juga kayaknya nggak bagus ya gitu. Akhirnya kan ketika mencari ternyata tahu harusnya tuh, apalagi menurut agama kita ya, antara laki-laki dan perempuan tuh kan harus ada batasan dan lain sebagainya. Jadi sebelum menikah pun berusaha menjaga. Meskipun kadang-kadang ya gitu, usia remaja tuh belum bisa mengendalikan ini ya total gitu, masih senang aja gitu punya teman tuh lawan jenis gitu ya. Tapi akhirnya kan seiring waktu alhamdulillah gitu ya, Allah jaga,
masih bisa tuh pertemanannya ya perempuan aja, dengan laki-laki dijaga. Kalau bisa mah judes gitu waktu itu ya gitu. Nah apalagi udah menikah gitu, kalau udah menikah juga ya akhirnya harus begitu kan, mau udah menikah atau sebelum menikah dia pikir kalau dengan laki-laki ya pertemanan ya sebatas ya teman biasa yang kenal doang ya sudah gitu, nggak yang lebih dalam gitu teh. Ya, jadi tetap intinya mah mau sebelum menikah ataupun sesudah menikah tetap ada batasan ya. Mungkin kalau misalnya masa-masa remaja judes atau anti cowok gitu ya, tapi karena pas masuk ke dunia kerja memang ketemunya relasi dengan teman-teman yang beda nih. beda. Gimana? Jadi tadi kan beda teh. Tadi kan pertanyaannya pertemanan lawan jenis dengan sebelum menikah dengan sesudah menikah. Jadi kan sebenarnya itu sama dari sisi batasan. Nah, tantangan ada di dunia kerja. Kalau yang saya alami gitu teh. Gimana itu? Langsung aja. Kalau di dunia kerja kadang-kadang tidak bisa dihindari, kita tuh bekerja dengan lawan jenis, fokus gitu ya. Ketika interaksi ada sesuatu itu nggak bisa dipungkiri. Saya melihat banyak fenomena itu. Ada yang cinlok gitu ya, ada yang kemudian juga tertarik satu dengan yang lain begitu ya. Ada yang memang bisa kalau diteruskan bisa sampai ke arah yang buruk gitu. Nah itu terjadi untuk di dunia kerja ya, karena kadang intens pekerjaan riskan, itu ya? Sangat riskan, apalagi kondisi dunia kerjanya itu yang nggak terlalu menjaga bebas gitu ya. Nah itu terjadi teh banyak yang saya lihat gitu. Jadi ya karena kan kerja hampir tiap hari teh, tiap hari ketemu ngerjain project bareng, kadang harus bagaimana, kadang harus pergi yang ngerjain project sesuatu, itu nggak bisa dipungkiri kadang-kadang ada. Mengatasinya gimana? Ngatasinya mau nggak mau tetap jaga diri, sebaik-baiknya yang bisa dilakukan itu menjaga diri gitu ya, baik untuk yang si laki-lakinya atau untuk yang si perempuannya. Dan memang yang uniknya pintu itu ada di perempuan. Ya pintu masuk itu ada di perempuan. Kalau laki-laki apalagi yang dia nggak paham tentang pergaulan, hobinya memang menggoda. Ya kebayang dengan perempuan itu begitu, menggoda dengan kata-kata biasanya, godaan seperti perempuannya yang harus menjaga, tegas gitu, harus tegas. Ya kalau laki-laki memang tabiatnya mungkin begitu gitu ya, yang kecuali yang dia memang benar-benar menjaga ya, senangnya begitu. Kalau yang belum paham ya kalau yang belum paham. Dan ya perempuannya yang harus tegas, ya apalagi dengan ini ketika keluar rumah, tentang dandanannya, tentang pakaiannya itu kan juga harus dijaga. Karena teteh gini teh, ibu-ibu ya, emak-emak dengan yang bekerja itu beda. Saya pernah tanya ke teman, gimana? Jadi beda nggak ngelihat istri di rumah dengan yang teman kerja? Beda. Karena ketika perempuan bekerja keluar itu mau tidak mau dia berpakaian rapi. Iya nggak mungkin pakai daster. Ya betul teh. Iya, nah itu di situ. Jadi kelihatannya kan cantik terus, kelihatannya kan rapi terus, gitu. Sementara ketika pulang ke rumah dia ngelihatnya istrinya ya dasteran terus gitu. Nah itu ada sedikit perbedaan di situ. Oh ya makanya saya jadi notice juga ya, oh iya ya. Kenapa makanya perempuan kan salah satunya harus jaga penampilan di dalam rumahnya. Ini kan sekarang kebalik. Ya, ketika mau keluar rumah baru dijaga. Gitu. Nah ini banyak, fenomenanya sangat banyak. Gitu. Jadi akhirnya dunia kerja itu tempat yang riskan, pelakor pebinor. Perselingkuhan terjadi. Iya perselingkuhan terjadi, ya gitu ya. Kan itu lagi rame soalnya kata-kata kayak gitu. Nah. Cuman mungkin balik lagi ya, tadi kalau yang tadi Tata bilang itu dari perempuannya, iya juga sih ya. Kalau mungkin pengalaman dulu ya pas waktu masih kerja, dilihat dari perempuannya, kalau misalnya perempuannya membuka pintu sedikit aja ada celah, langsung tuh jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari awal perempuannya udah tegas, laki-lakinya pun segan. Iya betul. Jadi ada beberapa partner atau apalah, saya bilangnya teman aja, teman yang laki-laki gitu ya,
ya paling dia nganggapnya segan gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak pernah marah, nggak apa, tapi bilangnya segan. Ya udah, berarti tadi mungkin ya karena Teteh bilang ya, karena perempuannya menjaga ada batasan. Ya nggak boleh keluar lewat dari batasan. Kalau ada lewat batasan langsung bersikap tegas gitu ya. Tapi ada juga nih Teh, yang nggak suka digoda, yang nggak suka dilecehkan, tetapi dia memulai Banyak juga. memancing. Nah loh, memancing tapi nggak mau dipancing. Kayak gitu ya. Ada. Kayak gimana Teh? Justru memang kebalikan tadi. Ada yang juga memang dia memancing, sengaja memancing itu supaya orang lain tertarik kepada dirinya. Ya kita kan sebagai sesama perempuan juga bisa membaca itu gitu ya. Ya mungkin dari penampilannya atau apanya, ataupun mungkin meskipun dia tidak berniat seperti itu, tapi kita kadang melihatnya begitu gitu. Kebayang gak maksud saya? Jadi kan tadi ya, kalau relasi pertemanan laki-laki dan perempuan di tempat kerja itu rentan, riskan. Biasanya ini umumnya dari pihak bapak-bapak dulu nih, yang memang membuka ya dengan tadilah kata-kata yang menggoda dan lain sebagainya. Kalau perempuannya oke kan sebenarnya maksudnya perempuannya tegas sih nggak akan lanjut gitu. Tapi ada juga beberapa yang rekan-rekan perempuan yang sebaliknya justru malah mengundang. Maksud saya begitu gitu, yang malah mengundang. Meski mungkin yang bersangkutan tidak berniat mengundang, ya enggak. Tetapi apa yang dilakukannya, dandanannya itu auto mengundang begitu kalau menurut saya. Makanya kenapa kan perlu dijaga itu juga, gitu Teh. Jadi ya ada di kedua-duanya. Apalagi yang kalau ketemu nih, yang menggodanya ada, yang ingin digodanya juga, atau yang ingin diundang itu ada, ya udah bisa klop ya, bisa klop gitu. Jadilah iya bumerang. Dan itu banyak Teh, banyak. Nah ada yang unik juga Teh, satu, ketika kita sudah menjaga, ketika kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan lain sebagainya, mungkin kita menjadi beda dari yang lain, dan itu pun menjadi ketertarikan tersendiri buat orang lain. Kebayang gak? Serba salah. Iya, kadang itu yang terjadi, jadi serba salah. Waduh. Gitu. Cuman dibalikin lagi kan ke kita, kitanya buka pintu atau enggak. Itu. Jadi tidak semua laki-laki suka dengan yang rapi-rapi dandan. Ada juga laki-laki yang suka dengan yang tegas, yang si perempuannya beda sendiri, yang kelihatan punya prinsip. Ada yang seperti itu pun ada. Kalau kayak gitu jadi serba salah ya. Memang nggak bisa dihindari ya. Cuman mungkin batasannya. Tapi kalau dipikir-pikir, Islam itu indah ya Teh ya. Kalau misalnya kita paham Islam, batasan Islam itu mempersilahkan wanita mubah untuk boleh bekerja, tetapi menjaga batasan juga seperti apa supaya dia terselamatkan, terjaga kehormatannya. Tapi kan ada yang tadi yang Teteh bilang tuh, yang dia mengundang, dia sebenarnya nggak niat untuk ke arah sana, cuman dia mengundang. Ya bisa jadi mungkin karena auto mengundang ya, karena tadi rambu-rambunya di luar Islam gitu ya, nggak sesuai Islam, kayak misalnya tidak menutup aurat, atau misalnya tabaruj gitu ya, terlihat ini dan itu. Dan tadi kalau sekarang kan banyak tuh yang bilang wanita bebas berekspresi, berkarya, berpenampilan, jadi ide-ide kebebasan gitulah. Akhirnya kan ujung-ujungnya kalau misalnya laki-lakinya bersikap seperti itu bukan salah saya, itu salah laki-lakinya gitu ya. Kenapa matanya jelalatan gitu ya? Kenapa begini, kenapa begitu? Itu kalau Teteh sendiri mandangnya gimana Teh? Iya, karena tadi kenyataannya saya melihat sendiri di tempat bekerja itu ya rata-rata seperti itu. Ya walaupun mesti nggak semua ya. Menurut saya ada 2 hal, ya 3 hal. Yang penting untuk menjaga agar semua itu tetap tetap berjalan dengan benar. Pertemanannya tetap benar gitu ya. Tapi benarnya menurut Allah tentunya, bukan menurut kita sebagai manusia. Jadi yang pertama itu tentu ketakwaan individu Teh. Nah itu penting, makanya kenapa si perempuan tadi nggak boleh buka pintu tuh kasarnya gitu ya. Jadi itu kan penting banget. Jadi dia harus benar-benar bisa menjaga, mau sebanyak banget apapun yang menggoda di luaran sana, tapi ketika dia mampu untuk menjaga
itu akan menjadi kontrol yang luar biasa. Jadi ketakuan individu. Kemudian yang kedua, lingkungan kerjanya teh perlu dibuat, diatur, yang teman-teman itu harusnya merasa risih kalau ada yang seperti itu. Bukan dibiarin. Dan speak up juga dianya ya, harus Iya, speak up, jangan dong, gitu, dijaga dong. Yang misalkan benernya gitu, kayak gini nih. Harusnya seperti ini gitu. Jadi lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi. Ya misalkan saja kalau lagi ada acara kumpul, ya udah pisahlah, laki-laki sana mejanya, perempuan di sini, misalnya seperti itu. Itu kan contoh kecil yang bisa dilakukan. Jadi nggak bebas banget begitu ya. Terus kalau misalkan ada upacara bendera gitu, misalnya ada upacara gitu ya, di itu ada apa ya pagi, duduknya juga dipisah. Nah, itu kadang-kadang suka ada yang sudah memulai. Nah itu kan butuh gitu. Dan harus memang jadi gini teh, kalau lingkungan kerjanya buruk, hal seperti itu dianggap biasa. Dan itu menjadi yang melakukannya menjadi biasa aja, nggak ngerasa salah. Tapi kalau lingkungannya menganggap itu sebagai sesuatu yang tercela, yang buruk, itu kan bagus tuh. Dia pun akan sedikit malu untuk melakukan itu gitu. Jadi pentingnya lingkungan itu kayak gitu teh. Ya, makanya kan kenapa pentingnya saling ingetin ya sesama teman, jangan dong gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga ya peranan dari lingkungan kerja, tapi yang lebih besarnya itu kebijakan dari pemerintah sih sebenarnya. Kalau misalkan dia kerjanya di instansi pemerintah, kadang-kadang tuh pengen usul ya lo bajunya jangan ketat-ketat banget dong gitu. Nah itu kan ternyata kebijakan tuh. Nah itu juga sebenarnya harus diatur, harus ada aturannya. Jadi ingat yang di ini ya, sekolah tapi ya kalau nggak salah yang di Sumatera Barat tuh yang mewajibkan siswanya untuk menutup aurat sampai akhirnya yang siswi yang non muslim menutup aurat, walaupun dia sebenarnya nggak merasa masalah, nggak risih, ya senang-senang aja menutup aurat gitu ya, pakai kerudung walaupun dia bukan muslim gitu ya. Mungkin itu salah satu contoh kebijakan tuh ngaruh ke semuanya gitu ya, jadi budaya ke bawah-bawahnya gitu ya. Jadi auto terjaga gitu. Dan jadi kan kalau dari sisi peraturan berpakaian nih untuk perempuan begini begitu, misalkan tidak berdasarkan ya membuka aurat lah gitu ya, jadi kan bebas perempuan juga. Dan ya tahu sendiri kan Teteh ya, kalau namanya perempuan mah sudah nalurinya ingin terlihat cantik gitu. Dan ya tanpa sadar sebenarnya dia auto mengundang tadi gitu. Tapi kalau ada regulasi, ada aturan yang jelas kan, ngatur kan enak tuh. Jangan berpakaian yang terlalu bagaimana gitu kan. Itu juga penting sebenarnya. Kenapa? Karena perempuan itu secara visual aja ngegoda gitu loh kalau menurut saya di luar itu. Jadi benar-benar harus dijaga, apalagi kalau nggak ada aturannya gitu. Dan kalaupun ada aturannya, kalau masih tetap bebas standarnya, ya gimana ya, agak kurang efektif gitu. Selama ini kan aturan memang ada, harus pakai seragam, tapi tidak detail menjelaskan tentang sebenarnya norma pakaian yang benar itu seperti apa gitu. Karena yang namanya perempuan ya auto itu tadi ingin mempercantik dirinya ketika di luar. Itu teh pengaruh banget ke pertemanan laki-laki perempuan di tempat kerja. Karena mereka ketemu tiap hari, hampir setiap hari. Dan yang dilihat tuh yang cantik aja gitu. Gitu. Jadi akhirnya rame lah penjualan kosmetik. Bener. Karena ingin terlihat cantik. Nyampe di rumah butek. Enggak ya. Kalau kebalik ya, kalau dalam Islam justru di rumah itu yang harus terlihat cantik gitu ya. Makanya keluar rumah juga tidak menor dan sebagainya gitu ya. Tapi kadang itu PR ya. Maksudnya perempuan untuk tampil cantik tuh PR dengan berbagai kesibukannya, dengan berbagai apanya. Ya makanya kadang-kadang yang paling nyaman tuh dasteran gitu ya. Nah, itu tapi ya itulah harus ditanamkan ke diri kita sebagai perempuan. Ya aku juga harus tampil cantik. Kasihan yang lihat soalnya, apalagi yang di rumah. Ya jangan-jangan nanti dia pengen lihat yang di luar kan gitu. Aduh bahaya. Ya seperti itu. Iya. Ya Masya Allah ya, ternyata pertemanan dewasa itu lebih kompleks dibandingkan pertemanan masa-masa remaja. Apalagi nanti ketika sudah berumah tangga, udah menikah, beda banget gitu ya. Jangan disamain ketika sebelum menikah. Nah itu mungkin ya nanti buat teman-teman di sana
yang nonton video ini ya silahkan ya nanti bisa menilai mungkin di tempat kerja saya seperti apa ya, apakah saya termasuk honey friend kah atau toxic friend. Kalau misalnya toxic ya tadi buru-buru untuk memperbaiki diri menjadi honey friend. Nah sebenarnya simple kok supaya bisa jadi honey friend, cukup kita mengikuti sesuai yang Rasulullah contohkan, yang Rasulullah ajarkan, insya Allah pasti jadi honey friend. Nggak mungkin jadi toxic friend gitu ya. Justru ketika misalnya kita berpaling, kita tidak mengikuti seperti yang Rasulullah ajarkan, nah itu orang-orang yang toksik itu yang seperti itu. Jadi ingin perbanyak teman-teman honey friend, maka berkumpullah dengan orang-orang solih. Insya Allah makin banyak honey friendnya. Betul teh? Ya, betul sekali. Jadi kuncinya satu tadi, selama kita berupaya taat kepada apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, insya Allah pertemanan itu akan semanis madu. Gitu deh. Wow. Manis ya. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman yang solih pun ada masa-masanya dia melakukan kesalahan, tapi kan dalam Islam itu ada saling mengingatkan. Nah itulah indahnya Islam, saling mengingatkan. Nah mudah-mudahan nih teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan manfaatnya ya, ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita sama-sama menjadi honey friend, saling mengingatkan. Nah, terima kasih. Mungkin sudah segitu dulu ya, Teh ya. Terima kasih buat Teh Dewi. Atau mungkin ada Teh Dewi ingin menyampaikan sesuatu? Oh, tidak ada lagi ya. Terima kasih buat Teh Dewi atas curhatannya, dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah menonton video Emak Jabar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba